lihat. Ayo Capung, balik lagi. Cepetan. Ayo Capung, serang dia Capung. Ayo cepetan cabik dia Capung. Ayo serang. Awas, awas. Ayah, Ibu, tolong aku, jangan keluarkan aku dari istana. Ayah, aku mohon, aku takut sendirian. Ayah, Ibu, Ayah. Putri, tunggu Putri. Udah, Ayah, udah. Ayah, udah. Ayah, Ayah, udah bangun, udah. Udah bangun. Ayah, udah deh, nggak usah nangis-nangis. Menangisi ayah itu cuma bikin kita capek. Pusing mikirinnya. Kak Putri, kamu barangkali aja kematiannya itu bisa buat dia lebih merasa nyaman ketimbang dia harus hidup dan menjadi manusia yang nggak berguna. Itu lebih buruk, kan? Anak durhaka! Sungguh hatimu sekeras batu, Putri! Sudahlah, Sari. Jangan banyak mengeluh. Ayo, tarik nafas. Tarik nafas. Iya. Iya. Iya, sedikit lagi. Ayo, ayo. Ayo, dorong lagi. Dorong. 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 Ayo. Ayo. Iya, benar begitu. Iya, iya. Ayo. Sebentar lagi. Terus. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Ya. Dorong. Ya. Bayiku. Iya, bayiku sudah lahir. Aduh, cantiknya. Bagaimana, Bi? Apa bayi saya sehat-sehat saja? Sehat dan cantik. Lihat. Alhamdulillah. Sayang, kamu nggak apa-apa, sayang? Nggak apa-apa. Syukurlah. Aduh, bayi kalian ternyata perempuan. Lihat, cantik. Tidak kurang apapun juga. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata Engkau telah memberi kami anugerah anak yang baik. Amin. Awang, berazan dan berkomatlah di kedua telinga putrimu. Baiklah, Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini, Bi? Aduh. Sari? Mak, perutku muas lagi. Aduh. Sari, apakah kau mau melahirkan lagi? Astaga, apakah kami akan mendapatkan bayi kembar, Bi? Mungkin sepertinya. Seperti itu. Cepat, kamu bawa bayi itu ke box. Baiklah, Bi.
Ayo sayang. Ayo sayang. Ayo terus. Iya terus sayang. Subhanallah. Ulu, ulu, ulu. Alhamdulillah. Bayinya perempuan lagi. Masya Allah. Persis sekali, Bi. Iya. Anak kita kembar ya. Lucunya. Ayo, Bi. Iya. Dan pada saat Wulan terlahir, bunga-bunga pun bermekaran. Alam pun seakan ikut tersenyum menyambut kelahirannya. Apa arti semua ini, Bi? Ya, sebagai manusia awam dan bodoh, saya tidak pantas menduga-duga apa arti kebesaran dari Allah. Hanya berhati-hatilah, terutama menjaga kedua putrimu, apalagi putrimu yang pertama. Ini aneh, Bi. Benar-benar aneh. Saat dia lahir disertai hujan. Petir yang menyambar-nyambar, guntur yang menggelegar. Bahkan bukan hanya kamar yang rusak, Bi. Coba lihat. Pohon yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun di halaman rumah itu kesambar petir juga. Apa itu pertanda buruk, Bi? Sudah saya katakan bahwa saya tidak dapat menduga-duga. Semua jawabannya ada di hatimu. Bahwa setiap menjelang kelahiran dan kematian anak cucu Adam selalu diawali dengan tanda-tanda yang akan mengiringi kisah perjalanan mereka. Ya Allah, aku mohon ya Allah, lindungilah kedua putriku. Jadikanlah mereka wanita-wanita yang solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, dan berzikir hanya kepadamu ya Allah. Putri dan Wulan pasti akan menyukai boneka yang satu ini. Dan Putri dengan gampang akan merebut boneka ini dari Wulan. Kalau begitu, seperti biasanya. Putri pasti memilih kertas kado yang paling bagus. Dan ini dibungkus ke sini. Dan ini dibungkus dengan kertas koran. Ini kado buat kalian. Terserah kalian mau pilih yang mana. Pasti ini untuk aku ya kan, Pak? Iya. Loh, kok Wulan diem aja? Ambil dong. Itu kan kado buat kamu. Terima kasih, Ayah. Padahal Ayah sudah pulang ke rumah pun, Wulan senang kok. punyanya Wulan. Aku jadi penasaran, emangnya kado ini lebih bagus daripada kadonya aku ya? Wah, ini boneka yang aku sukai. Putri,
Putri, Putri. Tidak apa-apa, Bu. Wulan suka boneka yang ini. Boneka itu buat Kak Putri saja. Terima kasih, Ayah. Anak kembar kita. Jauh sekali wataknya. Jujur, semakin lama aku semakin khawatir melihat sifat Putri yang seperti itu. Tampaknya perilaku Putri sudah di luar batas. Kita harus segera bertindak untuk merubah sifat buruknya itu. Iya, aku sependapat denganmu. Malah kalau aku berpikir Putri kita sekolahin aja di pesantren. Biar nanti dia dewasa, sifat buruknya akan hilang. Kasihan juga sih kalau Putri harus jauh-jauh dari kita. Tapi kalau memang itu jalan satu-satunya, ya apa boleh buat. Gimana kalau kita bicarakan saja sama Putri malam ini juga? Ya. Pesantren. Jadi, ayah dan ibu sengaja mau membuangku. Apa maksudmu, Putri? Ayah ingin menjauhkan aku dari Wulan, kan? Tidak, nak. Kamu nggak usah berprasangka jelek seperti itu. Ayah cuma ingin kamu tuh sekolah agama. Dan itu pun baik untuk kamu. Pasti ini usulan dari ibu. Tidak, nak. Ini keputusan kami berdua. Dan semuanya demi kebaikan kamu. Baiklah. Kalau keputusan ini bisa membuat ayah dan ibu lega. Putri, kamu? Tenang aja ya. Putri mau masuk pesantren. Putri mau tidur ngantuk. Putri, selamat tidur ya. Kamu jangan bermimpi buruk. Pasti kalian tidak mencintaiku lagi. Kalian mencintai Wulan seorang. Bagus sekali maksud Pak Awang. Kami di sini mendirikan pesantren untuk mendidik akhlak manusia, khususnya bagi anak-anak perempuan seperti Putri ini. Tolonglah Bu Wati, didik Putri dengan baik. Jangan khawatir Pak Awang, tapi tetap hasilnya yang menentukan Allah. Kami di sini hanya berusaha. Pak Awang paham kan maksud saya? Iya Bu, saya memahaminya. Karena sebuah pesantren hanyalah sarana saja. Selain itu masih ada yang mengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali Pak. Kami sebagai pengasuh di sini akan selalu menjaga dan mendidik sesuai dengan amanat orang tua dan menurut agama. Terima kasih Bu Wati atas menerima Putri di pesantren ini. Sama-sama Pak Awang. Ini adalah tugas yang mulia. Dan mulai hari ini, Putri sudah resmi menjadi santriwati di pesantren kami. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Ya. Oh ya sayang, Ayah akan setiap bulan ke sini untuk menjenguk kamu. Jadi kamu nggak usah khawatir. Dan satu hal lagi, kamu jangan nakal ya. Iya ya. Janji? Ya udah, Ayah jalan dulu ya. Dadah. Dah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Putri? Putri? Iya pangeran. Gak bayangin pangeran. Mimpi dijemput kali. Nggak boleh kayak gitu. Anak-anak, diam. Ayo, diam. Kasihan kan Putrinya? Dosa kalau begitu kan? Putri mau kemana? Kencing. Yaudah yuk, kita lanjutin ya.
Lihat tuh Salma, si Putri pasti mau bersolek lagi di gudang itu. Bukannya ngedengerin ceramah yang bentar lagi diadain di madrasah. Kecil-kecil udah belajar bersolek. Gimana besarnya nanti? Ya paling jadi tukang solek, apalagi. Ya sudah, biarkan saja dia. Bukan urusan kita kan? Yuk kita ngaji lagi. Yuk. Aku akan tenang dan leluasa merias wajahku yang cantik ini. Syukurlah Bu kalau Putri baik-baik saja tinggal di pesantren ini. Oh ya Bu, bagaimana dengan belajarnya? Apa tidak terlalu memusingkan? Namanya juga anak-anak, Pak Awang. Jadi ya kita harus sabar menyikapinya. Maksud Ibu, Putri malas belajar begitu? Aku memang cantik dan paling cantik di pondok pesantren ini. Pasti teman-temanku melihat aku iri. Ngantuk banget nih. Lebih baik aku tidur di sini daripada di pondok. Ingat Pak Awang, kalau ingin menasihati Putri, tolong sampaikan dengan arif dan bijaksana. Baiklah Bu, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya permisi dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putri? Maaf Dek, apa kalian lihat Putri? Nggak tahu, Om. Makasih ya. Iya. Kemana ya dia? Putri? Apa kalian lihat Putri? Tadi saya lihat dia ke gudang. Paling bersolek. Ke gudang? Iya. Oke, makasih ya. Gudang kebakaran. Gudang kebakaran. Kebakaran. Gudang kebakaran. Putri? Iya, Putri! 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 Ayah! Putri! Ayo sayang! Semuanya pasti akan menemukanku. Iya, aku harus segera menyingkir dari sini. Iya, aku harus pergi. Tenang, Upi, tenang. Ayo, kemarilah. Tidak, pasti Bapak menangkap aku. Oh, tidak, Upi. Datu ini bukan orang jahat.
Justru Datuk mau menolong Upi. Ayo, kemarilah. Akhirnya, aku tidak perlu lagi repot-repot mencari kesana kemari apa yang aku cari. Nampaknya bocah ini sangat cocok dengan apa yang kucari selama ini. Udah bangun. Udah. Oh. Aduh. Apa yang terjadi, Sari? Udah kecelakaan. Waktu menyelamatkan Putri di gudang yang kebakaran itu. Putri? Di mana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja, Sari? Putri, dia... Katakan, di mana Putri? Apa yang terjadi sama dia? Udah, istirahat aja dulu. Mana Putri? Putri, udah. Tuan Darwin, dengan tumbal bocah perempuan ini, maka rencana Tuan Darwin untuk membangun resort bertaraf internasional di sepanjang pantai ini pasti akan berjalan lancar. Dan bahkan akan menarik minat investor dari luar negeri untuk datang ke sini dan ikut berpartisipasi, Tuan Darwin. Percayalah. Benar itu, Datuk. Saya jamin 100%. Kalau begitu, cepat laksanakan, Datuk. Baik. Dasar manusia rakus, serakah. Lantas apa peduli makhluk jelek? Hah? Kalian keberatan? Tentu saja. Karena dengan rencana busuk kalian, daerah kami terganggu. Dan bukan bocah itu saja yang jadi korban, tapi jiwa yang lain juga akan mati sia-sia. Oh, kalau begitu majulah kalian berdua, biar sekalian kujadikan tumbal. Lihat, Dinda. Sungguh malang bocah perempuan yang tidak berdosa ini. Iya, Kanda. Bagaimana kalau bocah itu kita bawa ke istana? Bukankah kita membutuhkan pengasuh untuk mengasuh putri kita tercinta? Iya.
Putri, di istana inilah kami tinggal. Dan mulai saat ini, kamu akan menjadi salah satu penghuninya. Benar, nak. Tinggallah di sini selama kau suka. Sekalian kamu menemani putri kami sematawayang. Anggap saja kami ini orang tuamu sendiri. Gimana? Putri senang. Ayah, Iya. Ibu, Iya. Ayo. bosan juga ya. Nggak ada teman untuk nemenin aku. Kecuali pelayan-pelayan itu. Ada apa dengan Putri, Dinda? Nampaknya dia tengah bermuram durja. Apa mungkin dia rindu kepada orang tuanya, Kanda? Entahlah. Lebih baik kita segera ke sana. Iya. Ayah, Ibu, Putri bosan. Putri nggak punya teman bermain. Bukankah ada para pelayan yang selalu menemanimu, nak? Bosan ah. Putri ingin terbang kayak kalian. Kamu harus ingat, nak. Kami dan kamu berbeda. Kami makhluk jin, sementara kamu hanyalah manusia biasa. Jadi kamu tidak mungkin melakukan hal seperti apa yang kami lakukan di luar kemampuan manusia biasa. Tolonglah. Kalian lakukan apa saja. Yang penting aku bisa terbang. Bagaimana kalau kami berikan kendaraan terbang? Sekalian untuk menemanimu bermain bagaimana? Sungguh ayah? Iya. Wow, seekor capung raksasa. Ayah senang kau menyukai si capung, putriku. Dan mulai saat ini, dia akan menjadi teman bermainmu. Bahkan kamu bisa menunggangi dia kemanapun kamu ingin terbang, putriku. Tetapi kamu harus ingat, Putri, jangan pernah sekalipun kamu melewati perbatasan wilayah kita. Karena banyak makhluk raksasa lain yang belum sempat kita taklukkan. Akan sangat berbahaya kalau kamu bertemu dengan mereka. Kamu mengerti, Putri? Baik, Bu. Boleh Putri naikin? Boleh. Capung, Iya, Tuan. jagalah putriku ya. Dan kalau bermain, kembalilah dengan selamat ya. Baik, Tuan Ranggada. Saya tidak akan lalai. Iya. Oh ya Putri, naiklah. Iya ya. Cihuy! Hati-hati, Putri. Ya, hati-hati. Wah, ayo capung terus. Wah, ayo capung terus. Ayo cepetan. Wah. Capung terus dong. Seru nih. Wow, bagus. Ayo dong capung cepetan. Wow, bagus banget. Wow. Awas. Awas. Awas capung. Awas. Awas. Gawat. Makhluk apa tadi yang kulihat? Yang pasti, makhluk itu bukan taklukan Tuan Ranggada. Sekarang kita segera kembali ke istana, Non. Tidak, enak saja. Pokoknya makhluk itu tidak akan kubiarkan hidup. Enak saja dia mau memaksaku. Ayo cepat kita turun. Dasar makhluk jelek. Tapi, Non, Jangan membantah. Cepat turutin perintahku. Kamu kan punya capit sama taring. Bisa memotong ikan itu. Cepat lakukan. Pancing dia supaya turun. Ayo capung, balik lagi. bahaya. Ternyata ikan raksasa itu mampu mengejar kita. Ayo capung, capung, capung. Ayo cepetan. Capit dia. Capit dia. Capit dia, capung. Ayo serang. Ayo serang. Capit dia. Capit dia. Capung, capung, capung. Hei, dasar capung. Kalau nggak sanggup, bilang dari tadi dong. Cepat lari.
Tenaga saya sudah terkuras habis, Non. Saya... Awas, Capung! Awas, Capung! Awas! 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 Tolong! Tolong! Awas, Capung! Awas, Capung! Awas, Capung! Ayah! Perbuatanmu sudah sangat keterlaluan, Putri. Kamu hampir saja membuat nyawa si Capung, bahkan nyawamu sendiri melayang. Maafkan aku, Ayah. Padahal Putri udah ngelarang Capung itu supaya terbangnya tidak terlalu jauh. Tapi dia nggak mau dengar. Semua ini di luar kemauan Putri. Putri, ayah tahu benar sifat si Capung. Jangan sekali-kali kamu berani bohong pada ayah. Paham? Paham, Ayah. Tapi... Sudahlah. Sekarang masuklah ke kamarmu. Dan mulai saat ini, kamu tidak boleh menunggangi si Capung lagi. Mengerti? Baik, Ayah. Bagaimana ini, Kanda? Apa tidak sebaiknya Putri kita kembalikan ke dunia manusia? Aku khawatir Putri akan semakin berulah di istana ini, Kanda. Entahlah, Dinda. Aku sempat berpikir hal yang sama. Tapi mengingat kedua orang tua Putri sudah menelantarkannya, aku jadi tidak tega jika harus menelantarkan untuk kedua kalinya. Benar juga, Kanda. Tapi sampai kapan perilaku anak itu berubah, Kanda? Entahlah. Sarapan saya mana? Sudah tersedia di ruang makan, Non. Loh, siapa yang suruh di meja makan? Saya itu lagi males turun dari tempat tidur. Jadi dibawa ke sini. Cepetan. Baik, Non. Cepat. Dari dulu sampai sekarang nggak ada berubah-berubahnya. Dasar pelayan. Untung aja selama ini aku selalu bersikap baik di depan ayah dan ibu. Sampai akhirnya aku nggak jadi deh dikeluarin dari istana ini. Dasar pelayan. Senangnya, aku bagaikan ratu di istana ini. Dan aku bebas menyuruh siapapun. Benar, Tuan. Non Putri sering memperlakukan kami seperti binatang. Kami sering dipukuli karena kami menentang kemauan Non Putri. Tidak hanya itu, Tuan. Kami pun sering diancam. Tidak bisa menuruti kemauan Tuan Putri. Sepertinya kami tidak sanggup melayani Non Putri lagi, Tuan. Lebih baik kami pergi dari istana ini. Begitu rupanya. Ternyata selama ini Putri bersikap baik hanya di depan kita saja, Dinda. Cukup sudah, Kanda. Aku nggak mau lagi gadis itu tinggal di istana kita. Aku nggak mau kehilangan pelayanku satu persatu yang selama ini sudah setia pada kita, Kanda. Baiklah, Dinda. Tapi aku perlu bukti. Aku perlu melihat dengan mata kepalaku sendiri lebih dulu. Jagalah adikku dengan baik, Putri. Ayah dan ibumu akan pergi beberapa hari. Baik, Ayah. Aku akan menjaga Elo sebagaimana aku menjaga diriku sendiri. Bagus. Kalau begitu, kami berdua bisa pergi dengan tenang. Iya. Elok, tolong ambilkan kosmetik aku di kamar. Sekarang. Ambil saja sendiri. Aku kan sedang asik bermain. Sekarang kamu berani ngebantah aku ya? Cepat ambilin kosmetik aku di kamar. Cepetan. Iya, iya. Rupanya benar apa yang dikatakan para pelayan kita, Dinda. Putri sudah sangat keterlaluan. Kita harus segera kembali, Kanda. Aku tak rela anak kita satu-satunya diperlakukan seperti itu, Kanda. Sabar, Dinda.
Aku ingin tahu sampai di mana kelancangan anak manusia itu. Keterlaluan kamu, Putri. Kamu tahu, tanduk di kepala bangsa kamu merupakan harga diri yang tidak bisa dilecehkan begitu saja. Sekarang, angkat kaki dari istanaku ini sebelum kesabaran kami habis. Ayah, ampuni aku, Ayah. Maafkan aku. Maafkan Putri. Tadi Putri hilaf. Maafkan Putri, Ayah. Tidak. Maafkan. Kamu harus segera pergi. Dan lupakan aku dan istriku pernah menjadi ayah dan ibu angkatmu. Kami nggak sudi punya anak keterlaluan seperti kamu. Pergi kamu dari sini. Pergi. Ayah, Ibu. Maafkan aku. Aku janji aku tidak akan mengulangi kelakuanku yang seperti tadi lagi. Aku mohon, Ayah, Ibu, jangan usir aku. Aku janji aku tidak akan mengulanginya Layan. lagi. Seret dia keluar. Cepat. Ayah, Ayah, Ibu. Ayah, jangan, Ayah. Ayah, aku mohon. Jangan, Ayah. Ayah. Aduh. Kami senang. Akhirnya, Tuan Ranggada mengusirmu dari istana ini. Ya, suatu anugerah untukmu, Tuan Putri. Tolong, Ayah, Ibu. Tolong aku, jangan keluarkan aku dari istana. Ayah, aku mohon, aku takut sendirian. Ayah, Ibu, Ayah. Di mana aku? Kenapa mereka begitu kejam sama aku? Aku takut sendirian. Jack, lihat tuh. Wih, cewek paten. Wah, bakal ketiban rezeki nih kita. Maksudnya apa lu? Tuh, lihat sana. Ini sih bukan rezeki lagi. Kita pepetin yuk ke sana yuk. Ayo. Kenapa menangis? Gimana kamu? Mau apa kalian, ha? Baru diputusin pacar ya? Mau apa kalian? Kami kan orang baik-baik. Ya kan? Ngomong-ngomong, baunya wangi banget. Iya, Ini kerjain bro. Ayo. Ayo. Nggak ada yang bisa ngomong bro. Kita lempar aja bro. Tenang bro. Pasti enak ini.
Keterlaluan kalian. Kurang ajar. Kau cari mati rupanya. Hajar, hajar dia. Makasih ya. Tadi kalau misalnya nggak ada kamu, aku nggak tahu deh nasibku kayak apa. Sekali lagi, makasih banyak ya. Syukurlah jika kamu memang baik-baik aja. Tunggu sebentar dong. Aku boleh minta bantuan kamu? Iya? Sebenarnya, aku lagi butuh tumpangan nih. Baiklah. Dia pasti akan memperbolehkan aku untuk menumpang sepeda motor besarnya itu. Sudah tampan, jagoan, baik hati lagi. Taksi! Stop, Pak. Tapi aku... Maaf sekali, Nona. Aku sedang terburu-buru. Jika kau tidak keberatan, biar taksi ini mengantar kamu sampai ke tujuan. Iya, tapi kan... Jangan khawatir, Nona. Bandit-bandit setengah jadi itu nggak akan lagi mengganggu kamu. Percayalah. Ya, aku percaya. Hati-hati, Nona. Jalan, Pak. Maaf, Mbak, cari siapa? Minggir. Mbak, maaf, Mbak. Mbak nggak boleh sembarangan masuk rumah ini. Ayah, Ibu, Ayah, Ibu. Sebentar, Mbak, kalau... Mulan, ada apa sih ribut-ribut? Begini, Bu. Ih, berisik amat sih. Pembantu aja ikut campur urusan orang lain. Diam, biar aku yang jelasin. Aku ini Putri. Masa kalian gak kenal sama aku? Putri? Kak Putri? Oh, kamu itu si Wulan si Cengeng itu ya? Aku kira kau pembantu di sini. Apa benar kamu Putri? Putri? Allahu Akbar. Udah, dia benar-benar anak kita, udah. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata engkau telah mempertemukan kami dengan anak kami yang telah lama hilang. Kamu Putri. Pada kemana semua barang-barang mewah kita yang ada di rumah? Dan sepertinya aku juga tidak melihat mobil-mobil yang biasa berjajar di garasi itu. Ayah sudah tidak sanggup lagi mengelola perusahaan dengan baik. Itu dikarenakan ayah cacat fisik dan karena kehilangan kamu. Dan sebagian aset habis untuk mencari kamu dari tahun ke tahun. Oh iya? Bukannya biaya itu habis untuk pengobatan ayah? Putri, hati-hati sama ucapan kamu, Putri. Aduh, udah. Dari dulu,
Sampai sekarang kalian itu tetap aja kampungan ya. Apalagi bahasa-bahasa yang membosankan itu. Aku mesti istirahat dulu. Kak Putri! Tunggu Kak Putri! Kak Putri! Tunggu dulu. Kak Putri? Kak Putri, apa yang terjadi sama kakak? Dan kemana saja kakak? Kamu itu berisik amat sih. Waktu masih kecil kamu cengeng. Sekarang aja udah gede, cerewetnya minta ampun. Berisik tahu? Udah aku bilang kan, aku mau istirahat ya istirahat. Mendingan sekarang kamu keluar. Jangan lupa tutup pintunya. Baik, Kak. Wulan. Iya, Kak. Bikinin aku air panas, terus siapin makanan yang enak buat aku. Cepetan. Baik, Kak. Kak Putri, ayo bangun. Kakak, Kak, air panasnya keburu dingin. Ayah dan ibu sudah menunggu di bawah untuk makan malam. Yuk, mari Kak bangun. Ayo. Kamu itu gak pernah apa diajar sopan santun? Masuk kamar orang itu ketuk pintu dulu dong. Bukannya main nyelonong aja. Kak Putri, salahku apa? Semenjak kamu dilahirkan ke dunia ini, kamu itu udah salah. Gara-gara kamu, aku diusir dari rumah ini. Tahu? Minggir lu. Jangan ngalangin jalan gue. Gue muak lihat muka lu. Ayo. Putri? Ayo silakan duduk, Nak. Ayo kita mulai makan malamnya, sayang. Asal kamu tahu, ibumu susah payah memasak ini demi kamu. Untuk menyambut kehadiran kamu datang di rumah ini. Ayo silakan. Yang bener aja. Masa makanan untuk penyambutan Putri dikasih kayak gini? Dengar ya. Di rumah Putri sebelumnya itu, makanan pelayan aja lebih bagus daripada ini. Putri? Sekarang, lebih baik kalian belikan aku makanan yang paling enak di restoran yang paling mewah. Setelah itu, kalian antarkan ke kamarku. Dan jangan biarkan aku menunggu sampai aku mati kelaparan. Ngerti? Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi kita ya, Bu? Entahlah. Tapi dengan cara bicaranya yang seperti itu semakin membuktikan bahwa dia benar-benar anak kita. Ya Allah, Tuhan apalagi yang kau berikan pada kami? Sabar. Mungkin saja dia masih sakit hati atas kesalahpahaman yang dialaminya sejak kecil. Jadi kamu udah ngerasa lebih hebat? Lebih pintar dari kakak kamu ini, ha? Putri! Putri! Apa yang kamu lakukan? Hah? Tidak boleh ada seorang pun yang melarang adikmu masuk ke dalam rumahku. Dan dia sebentar lagi sudah sarjana. Oh, jadi karena ayah sudah mengeluarkan uang puluhan juta rupiah untuk nyekolahin dia. Karena itu juga perusahaan ayah bangkrut, hah? Ingat Putri, ayah tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk adikmu. Karena sejak SMA dia sudah mendapatkan beasiswa. Jadi bukan karena Wulan lebih pintar darimu. Dan juga bukan karena ayah membeda-bedakan atau pilih kasih di antara kalian berdua. Tapi asal kamu ketahui, ayah sudah mempersiapkan Wulan sebagai pengganti ayah untuk mengelola perusahaan kita. Aku bilang nggak bisa ya nggak bisa. Akulah yang akan memegang dan mengelola semua perusahaan. Tapi kamu belum punya kemampuan, Putri. Aku bisa belajar. Kalau ayah nggak setuju juga, maka aku yang akan keluar dari rumah ini untuk selamanya. Putri, kamu! Ayah! Ayah, Wulan kan sering bilang
Suatu saat Kak Putri pasti akan berubah. Ayah sabar ya. Sudahlah. Wulan. Wulan. Terima kasih, Capung. Kak Putri, maksud Kak Putri apa? Kamu nggak usah pura-pura bodoh deh, Wulan. Dan kamu juga. Kamu ngapain sama si Wulan, ha? Kamu itu kan peliharaan aku. Kenapa juga kamu bawa dia? Mau ngapain kamu sama Wulan? Dan untuk itu, kamu harus membawa aku terbang. Sekarang! Cepat! Baik, dasar anak tidak tahu diri. Hei, Capung! Mau dibawa kemana lagi aku, ha? Capung! Cepat turunkan aku! Cepat turunkan aku! Turunkan aku! Cepat turunkan aku! Kak Putri! Kak Putri, apa yang terjadi, Kak? Waduh, Kak. Aduh. Kakak nggak apa-apa kan? Masih nanya lagi. Ini semua tuh gara-gara kelakuan teman barumu itu. Kamu pasti senang kan? Melihat keadaanku yang sekarang ini? Enggak, Kak. Tapi aku... Lihat, Wulan. Aku akan balas semua kelakuan kamu. Enggak, Kak. Lihat aja. Siapa di antara kita berdua yang akan lebih unggul? Hei! Aku harap kalian bisa menerima keputusan yang aku ambil. Karena mulai besok, akulah yang akan mengelola perusahaan ini. Ngerti kalian? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Hei, siapa yang suruh kamu masuk ke sini? Saya manajer marketing di perusahaan ini. Anda? Oh, ternyata kamu kerja juga di perusahaan ini. Dan kamu nggak tahu siapa saya? Tidak. Dengar untuk semuanya. Aku adalah direktur utama di perusahaan ini. Karena direktur utama yang lama menderita cacat mental dan fisik. Mengerti kalian? Aku sudah mengambil keputusan. Kalau jabatan kamu sebagai manajer marketing sudah resmi dicabut. Dan sekarang jabatan kamu sekretaris pribadiku. Apa? Sekretaris? Iya. Itu sudah menjadi keputusan resmi manajemen. Kalau memang kamu nggak setuju, bisa aja kamu aku pindahkan ke bagian gudang. Kalau nggak mau juga, ya terpaksa aku keluarin. Gimana? Ya, apa boleh buat? Bagus. Oh iya, satu lagi. Kamu harus memutuskan hubungan kamu dengan Wulan. Tidak, kau boleh memerintah, mengatur, atau memecatku dari perusahaan ini. Tetapi tidak mengatur hidupku. Apalagi kalau kau menyuruhku untuk memutuskan cintaku pada Wulan. Tidak pernah, dan tidak akan pernah. Kau resmi aku pecat, Rizal. Aku sudah tahu. Lakukan saja.
ada yang menemanimu, Nona? Tampan sekali pemuda ini. Aku rasa dia tidak kalah tampan dengan si Rizal, pemuda yang aku pecat seminggu yang lalu. Kenapa tidak? Bukankah aku banyak uang untuk mendapatkan apa yang aku inginkan? Maaf kalau aku mengganggu. Saya permisi dulu. Kamu mau nemanin aku dan samaran ini? Hanya lelaki bodoh yang menolak ajakanmu, Nona. Berarti aku laki-laki yang beruntung di dunia ini. Bisa menemani wanita secantik kamu, Nona. Kenalkan, aku Januar. Panggil saja aku Putri. Celaka, kantor dibuat untuk tempat bermain judi. Apa nggak salah? Biarkan saja. Toh perusahaan ini sudah morat-marit sejak lama. Dan jika memang begitu, perusahaan ini akan disita oleh bank. Sayang sekali. Padahal perusahaan ini cukup besar. Sekarang... Ya, kalau memang begitu mau apa lagi? Aku sekarang senang sekali. Soalnya kuliahku sudah selesai dan tinggal wisuda. Kan? Jangan pernah bawa laki-laki masuk rumah ini lagi. Apa kamu mau aku tampar? Apa nggak ada cara yang lebih baik lagi untuk melarangku bertemu dengan Wulan? Apa peduli kamu, ha? Mendingan sekarang kamu cepat keluar dari rumahku. Karena aku sudah muak melihat mukamu. Baik, aku akan pergi. Tapi ingat, sekali lagi kau menyakiti kekasihku, aku nggak akan segan-segan mengadukan perbuatanmu ke polisi. Sayang, jaga dirimu baik-baik ya. Udah. Apaan sih? Cepetan. Mau apa lagi kamu? Sampai kapan kamu akan memperlakukan adikmu seperti itu, Putri? Kenapa ikut campur? Dasar tua. Anak durhaka. Kamu menamparku. Putri. Astagfirullahaladzim. Putri. Ayah. Putri. Tunggu, Putri. Udah. Ayah. Udah. Ayah. Udah bangun. Udah. Ayah. Udah bangun. Udah bangun. Ayah. Udah bangun. Aduh, udah deh nggak usah nangis-nangis. Menangisi ayah itu cuma bikin kita capek. Pusing mikirinnya. Putri. Putri, kamu barangkali aja kematiannya itu bisa buat dia lebih ngerasa nyaman ketimbang dia harus hidup dan menjadi manusia yang nggak berguna.